Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal dari kelas hukum B, kelas manajemen Law Film, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pertemuan 10, yaitu yang berjudul Profesi Hukum Advokat. Eh, yang pertama, apa itu profesi? Sebuah pekerjaan yang bercirikan pengetahuan, intelektual karakter, diabadikan untuk orang lain, bukan untuk keuntungan finansial, didukung oleh suatu organisasi dan adanya standar tertentu di dalam pekerjaan tersebut, dan memiliki persyaratan seperti spesialisasi pekerjaan, pelayanan, keahlian tertentu, tetap dan terus-menerus, tanggung jawab yang tinggi, dan berkelompok dalam satu organisasi. Profesi advokat. Profesi advokat adalah profesi luhur atau Nobel officium yang menjunjung tinggi kehormatan, keberanian, komitmen, integritas, profesional, hukum, dan keadilan. Profesi advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang advokat dan mengakui advokat adalah bagian dari catur wangsa penegakan hukum di samping hakim, jaksa dan polisi sehingga disebut sebagai officer of the court. Advokat Indonesia memiliki kode etik yang diatur oleh masing-masing organisasi advokat dan mempunyai sumpah advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat. Hubungan antara advokat dengan klien adalah hubungan kontraktual dan hubungan fiduciary. Next. Selanjutnya, hak advokat. Yang pertama, advokat berhak untuk secara bebas menjalankan tugas dan profesinya untuk membela perkara dengan tetap berpegang pada kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, advokat berhak untuk mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, advokat berat memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari internal pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan perkara. Yang keempat, advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum. Hak advokat diatur dalam pasal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Selanjutnya, kewajiban advokat. Yang pertama, advokat harus tahu aturan hukum yang berlaku yang relevan terhadap kasus yang ditangani. Yang kedua, advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi yang tidak mampu. Yang ketiga, advokat harus mengetahui posisi hukum yang sudah jelas dan tegas. Advokat harus mengetahui dasar-dasar dari hukum acara yang berlaku. Yang kelima, advokat harus mengetahui hukum asing yang relevan dan berlaku terhadap kasus yang ditangani. Yang keenam, advokat harus melakukan riset, investigasi, dan review yang reasonable tentang hukum yang berlaku terhadap kasus yang sedang ditangani. Yang ketujuh, advokat wajib menjaga kepercayaan dan kerahasiaan klien dan tidak berada dalam konflik of interest. Selanjutnya, fungsi dan peranan advokat. Yang pertama, untuk negara dan bangsa. Itu tugasnya sebagai pengawal konstitusi HAM, memperjuangkan hak asasi manusia, dan sebagai anak bangsa berkewajiban untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Yang kedua, untuk organisasi, untuk diri dan organisasi. Yang pertama melaksanakan kode etik advokat.
Yang kedua, memegang teguh sumpah advokat dan menjunjung tinggi idealisme kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, fungsi untuk masyarakat. Yang pertama, memberikan pelayanan umum hukum kepada masyarakat, membantu menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat, serta memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Yang keempat, fungsi untuk dunia hukum. Yang pertama, menemukan hukum. Jadi bukan hanya tugas hakim belaka, yaitu untuk menggunakan dalil-dalil hukum dalam beracara di pengadilan, serta melakukan penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan hukum, serta menyumbangkan pengetahuan dan ide-ide hukum yang bermanfaat bagi pengembangan hukum untuk kedepannya. Next. Nah, ini penindakan terhadap advokat. Yang pertama itu menelantarkan klien. Yang menelantarkan klien itu tidak boleh untuk advokat. Yang kedua, perilaku tidak patuh terhadap lawan atau rekan profesinya atau teman sejawat. Tidak boleh, harus saling tolong menolong dan bantu membantu. Yang ketiga, perbuatan dan pernyataannya tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan dan pengadilan, di mana advokat harus berpegang teguh pada peraturan dan norma hukum yang berlaku agar bisa menyelesaikan kasus dengan baik di pengadilan. Yang keempat, tingkah laku yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, harkat, dan martabat profesi, seperti ya melanggar-melanggar kode etik seperti itu. Yang kelima, melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau melakukan perbuatan tercela. Yang ketujuh, yang keenam, melanggar sumpah atau janji advokat dan atau kode etik profesi advokat. Next. Nah, yang ini hal-hal yang penting yang berkaitan dengan advokat. Yang pertama itu hak imunitas advokat. Hak imunitas adalah kebebasan advokat untuk melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan dan mengeluarkan atau tidak mengeluarkan pendapat, keterangan, atau dokumen kepada siapapun dalam menjalankan tugas profesinya, sehingga karenanya dia tidak dapat dihukum sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, tradisi menjaga rahasia klien, di mana menjaga tradisi klien adalah tradisi paling tua dari hubungan antara klien dengan advokat sejak zaman Romawi kuno. Tradisi ini dimaksudkan untuk melindungi hak untuk tidak dilakukan pemberatan diri, hak untuk menerima bantuan, dan hak untuk tidak dilakukan penggeledahan. Selanjutnya, larangan iklan untuk advokat. Advokat adalah profesi, bukan trading. Apalagi sebagai profesi mulia sehingga tidak etis. Advokat beriklan dan ini menjadi stigma di dunia advokat. Namun dalam perkembangannya kemudian dalam batas-batas tertentu, iklan advokat dimungkinkan dengan etika tertentu, misalnya iklan di Yellow Page, di buku lawyer, atau ucapan perkawinan, pembukaan kantor atau bisnis, serta firma hukum. Yang keempat, larangan konflik kepentingan, di mana prinsip ini berlaku untuk advokat sehingga muncullah seperangkat aturan main dan etika bagi advokat yang dalam menjalankan tugasnya. Yang kelima, malpraktek profesi advokat. Setiap tindakan advokat yang secara sengaja atau kelalaian telah memberikan jasa hukum kepada kliennya di bawah standar profesional atau diberikan dengan melanggar kewajiban fidusiarinya atau melanggar hukum yang berlaku ataupun kontestasi terhadap kontrak. Malprakteknya di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Advokat, tidak termasuk dalam pelanggaran kode etik, salah dalam penilaian, serta penempatan posisi yang salah satu kesalahan yang jujur atau honest mistake. Next. Nah, terima kasih untuk waktunya. Saya sudah menjelaskan semua tentang apa itu profesi advokat, di mana banyak sekali cara caranya dalam
ada tata caranya, kode etiknya, itu semua sudah diatur dalam Undang-Undang Advokat, di mana pekerjaan ini adalah pekerjaan yang mulia, serta harus penuh kehati-hatian dalam bekerja sebagai advokat itu sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.